Ah, diam, Pak. Diam. 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 Hah? Mana, Pak? Bukan apa? Ini dia hadang, udah dua kado ya. Kita lihatkan aja guys nanti guys. Lah itu siapa? Ya siapa? Ah, siapa? Ah, sebelah sana aja 2 juta. 2 juta. 2 juta. Ya, gua bukan provokator. Gua ngomong apa adanya. Ya, apa adanya. Bener-bener gua ngomong apa adanya. Ya. Ini udah pola-polanya lagi guys. Gimana Pak Haji kalau ini digusur lalu pindah ke belakang semua, itu yang gua harapkan. Kata Pak Haji itu yang gua harapkan. Jadi kalau kasus ini pindah. Ini teman-teman ya, eskavator udah mau maju ke titik ini ya. Ini semua tempat hiburan malam yang udah ratakan teman-teman. Woi. Jagoan ini. Iya. Ada apa emang tadi? Ada ribut-ribut, bapak pukul. Ada. Dia masih sampai Iya. jauh lumayan. Ini yang awal guys, banyak banget guys. Ada baku pukul tadi katanya guys. Jadi kita perlihatkan ya. Pokoknya masih banyak sih ya. Masih terjadi insiden-insiden guys kalau di sini guys. Wah, ini ada pintunya dijebol juga nih. Dia masuk guys. Buat ngecek isinya guys, masih ada orang nggak ya? Aku aja dirobohin masih ada orang guys. Oke. Saya di Pulau Timah ada warga sekampung. Kalau itu masih ada nih. Kabel. Hancur ini guys, pada rata guys. Udah selesai ya, tinggal lagi ini nih. Masuk. Ini masih ada yang protes-protes teman-teman di sini ya. Ya, ya buat bayar harian. Itu kerang memek, Bu. Bu, rekam lagi apa saya? Bu, saya bakar semua. Bu, rekam aja, Pak. Semua. Ini Pol PP-nya ngentot loh, Bu. Ibu malu nggak sebagai Pol PP? Udah. Ini yang ngentot. Nah, apa? Lah, emang Pol PP. Emang Pol PP yang ngentot. Emang Pol PP yang ngentot. Hah, ada buktinya. Buktinya ada. Ah, pencitraan buat Satpol PP. Ah, berarti lu sering mana? Boy, berarti lu sering ya ngentot. Berarti lu sering. Hah? Ya elah. Bang, apa Bang? Diam. Diam, Pak. Diam. Hah? Bukan apa? Bukan apa? Lebih apa? Hah? Mau program apa? Program apain? Yang ono digusur. Hah? Yang ono digusur. Lu gua tanya, lu dikasih berapa? Apa? Duit. Siapa yang ngasih? Lah itu siapa? Ya siapa? Ah, siapa? Ah, sebelah sana aja 2 juta. 2 juta. 2 juta.
udah bang, udah bang. Makanya ngelawan pernah ya, pernah ngentot. Oke, pernah ngentot. Aduh, kalau nggak pernah ngentot gak mungkin marah dia. Gini ya teman-teman ya. Panas guys suasananya guys tuh ya. Dibilang juga bentar lagi juga ada yang ribut-ribut guys. Ini juga masih terjadi ya. Bersih tegang. 50.000 dibayar. Dia paling tepat ini orangnya. Mana dia Pak? Kagak nongol. Bukti semua ya. Satpol PP ngentot jablay. Aduh, asli. Dah, ceweknya aja udah diinterogasi. Bakar Pak. Ternyata apa? Maksa. Terus berlanjut guys. Nggak berani dia, nggak berani nongol. Biasanya paling depan dia. Hah? Ya. Apa Bang, jangan mau disuruh-suruh Satpol PP Bang, bebas. Kayak disuruh-suruh lah. Iya, nggak usah disuruh-suruh. Lu sampai disuruh-suruh, kayak disuruh-suruh gitu lah. Media Bang. Masa ikut-ikutan? Tenang aja. Nah ini guys, proses pembongkaran dilanjutkan lagi guys ya. Ini alhamdulillah tensinya udah mulai turun guys. Tapi intensitas mataharinya nih sangat terik ya. Ini ada Bang Ganda sama Bang Komar guys yang mengawal di garda depan ya. Aja guys, salam guys. Boleh. Bentar. Udah ketemu kan? Yang menangis dari tadi guys. Orang Citarik katanya bang. Orang Citarik, sama abang. Rumahnya ada bu, apa gimana? Di rumah di Citarik ada. Ini buat usaha ya. Aduh, jangan dihancurin atuh, Bang. Jangan dihancurin atuh, ditungguin duitnya. Ada helikopter juga guys lewat guys. Apa itu helikopter? Biar lu dekatnya. Ada Pak Prabowo kayaknya nih guys.
kamu guys. Satpol PP. Ya. Bapak ini nggak mungkin Bapak nggak ke Kalimalang nyari memek gratisan pakai jual nih ya. Wah Satpol PP, gua bukan provokator, gua ngomong apa adanya, ya apa adanya. Bener-bener gua ngomong apa adanya, ya. Kok kenapa diem aja? Apa kebagian semua? Hah? Perut Satpol PP udah pada buncit semua nih. Udah pada makan belum nih? Hah? Hah? Kak, budak ya Allah. Satpol PP ini usahakan budak semua. Gua doakan budak semuanya, kagak bisa ngomong semuanya. Hah? Bukan membantu masyarakat yang ada di sana. Harus sama polisi yang kalau apa nih? Ya, akan apa ya? Kita di sini menyalahi Satpol PP sama menyalahi kepolisian. Saya minta pohon banget maka ya, minta perlindungannya. Gitu aja. Soalnya apa? Satpol PP Pak, bayangin. Dikasih duit 2 juta satu warung. Di sini berapa warung coba Pak? Hitung aja. Ah, kita bacain. Satu warung 2 juta. Ya. Makanya bukan Satpol PP doang. Terus pada buncit kenapa Pak? Ini guys kondisinya guys. Ya, masih rame banget guys. Ini masih panjang ya untuk rute penggusuran tuh sampai ke sana. Terus lurus ya. Sampai ke jembatan Tegal Gede guys. Flyover Tegal Gede. Oke guys ya, kita perlihatkan lagi ya. Mobil eskavator udah mulai maju lagi teman-teman. Ini nggak tahu mau ke titik mana lagi nih ya. Beberapa yang udah dibongkar mandiri diangkut ya, puing-puingnya ya ke atas mobil bak ya. Masih jauh banget teman-teman ya. Bangunan-bangunannya udah rata ya kalau di sebelah sini guys. Kita nunggu eskavator maju nanti guys. Ini kita lanjutkan naik motor guys, kita sambil pindahin motor guys. Ini ke titik mana lagi nih ya? Pokoknya ya bangunan-bangunan yang berada di balik tembok Kalimalang yang belum dibongkar. Itu nanti pasti eskavator mengarah ke situ guys. Kayaknya sih ke sini nih ya. Kayaknya sih ke titik ini guys. Karena ini belum ada yang dibongkar sama sekali teman-teman. Ya, ini ramai lagi di sini nanti di depan sini guys. Ini ada beberapa pihak dari PLN juga ya yang mencabut listrik guys. Kayaknya ke sini nih ya. Kita naruh motor di sini aja teman-teman. Ini kita udah turun dari motor teman-teman ya. Beberapa juga ada yang dirobohkan secara mandiri teman-teman. Eskavator mengarah ke sini dia tuh di jalan guys, di depan guys. Ini Kalimalangan ya. Banyak yang dipermasalahkan itu bangunan-bangunan yang di seberang guys. Nih.
Dari seberang itu kenapa nggak dibongkar juga ya? Tuh. Di seberang sini guys. Ya, kayak gitu guys ya. Yang dari tadi diributin itu, kenapa bangunan-bangunan yang di seberang ini juga nggak dibongkar ya? Itu teman-teman. Jadi bangunan-bangunan yang hanya ada di balik tembok ini nanti yang bakal diratakan kayak gitu ya. Eskavator masih jauh ya. Eskavatornya baru pada mulai berdekatan ke sini guys. Ini pola-polanya lagi guys. Ini ya, ada yang lagi dibongkar-bongkar juga ya. Atap-atapnya guys. Alamin barusan ya. Urat tur. Ini masih ada keramaian-keramaian guys. Dasarnya semua ada saya sebutkan ya. Saya lihat aja di tayangan media, semua dasar sudah saya sebutkan termasuk perintah bupati. Bupati harus keluarin surat keputusan. Nah, ini jauh surat perintah. Surat keputusan ada. Surat perintah. Kalau keputusan ini kan yang Perda 4 tahun 2012 tentang ketertiban umum, di mana di Perda tersebut sudah dijelaskan dilarang semua bangunan berdiri di bantaran kali di median jalan, itu sudah jelas ya. Tetapi untuk sebuah proses itu kita bertahap dan berkelanjutan. Nanti tidak bisa semuanya kita berikan satu hari. Kita akan lanjut. Apakah ada kepentingan dari pengambang, Pak? Nggak ada. Ada kepentingan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Tapi seberang juga hari ini langsung muter seberang juga, Pak. Ya, dan tahapannya belum tahapannya. Ya, kita himbau udah cukup himbau. Udah himbau, udah pendataan, tinggal melanjutkan dengan rapat koordinasi baik dan panjang. Tapi kalau misalkan nggak ada keputusan, berarti dengan rugi, Pak. Buat bangun. Kita nggak ada yang namanya pemerintah Kabupaten Bekasi ini ganti rugi. Kita belum ada perdanya dan tidak ada perda untuk ganti rugi. Ya, ya, udah makasih. Udah, pakai jelas. Udah, oke. Mas, motornya mas, motornya. Baik, terima kasih. Pada siang hari ini kita melaksanakan kegiatan penertiban bangunan liar terhadap para pemilik bangunan liar yang ada di bantaran Kalimalang dari mulai flyover Tegal Gede sampai dengan depan pasar Tegal Danan. Nah, tahapan yang kita laksanakan ini sesuai dengan rencana kerja Satuan Polisi Pamung Praja berdasarkan usulan dari masyarakat dan kita pimpinan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan ini kita sudah melaksanakan beberapa tahapan. Pertama, data sudah dilaksanakan oleh desa dan kecamatan. Yang kedua, Satpol PP sudah melaksanakan validasi data, kemudian kita memberi himbauan secara lisan, himbauan secara tertulis, kemudian mengasih peringatan 1, 2, 3, dan kemarin pemberitahuan pelaksanaan penertiban. Dan hari ini kita melaksanakan penertiban. Penertiban di sini kita sesuai dengan standar operasional sudah kita laksanakan, maka kita melaksanakan kegiatan penertiban pada hari ini. Pak, sebelumnya pemberitahuan sudah berapa kali, Pak? Ya, pertama himbauan secara tertulis sih, yang sudah jelas. Himbauan sekali, kemudian peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Yang antar surat siapa, Pak? Yang menghantar surat semua itu adalah anggota Satpol PP didukung oleh TNI Polri, oleh unsur desa dan kecamatan. Kita tidak memberitakan siapapun, ya.
kami Satpol PP menyampaikan surat ini sampaikan memakai baju seragam dan timnya sudah terbentuk dari tim 1, 2, 3, 4, 5 dan semua mereka pastinya setiap kegiatan melaksanakan penyampaian laporan kepada kami. Ini kan ada rumornya nih tadi, rumornya bahwasannya ada oknum Satpol PP bernama inisial Haji Ipai mengatakan mengambil pungutan 2 juta per bulan. Apakah itu anggota Satpol PP atau bukan, Pak? Kami jelaskan, di Satpol PP tidak ada yang namanya itu Ipai atau siapapun. Tapi Bapak Kami kenal, kalau kenal semuanya itu kita tahu di lapangan bahwa dia yang kami tahu dia adalah media dan kita suka memberikan informasi liputan gitu. Jadi sama-sama sama rekan-rekan media, dia hanya pas kami datang ke lapangan dia datang ngambil dokumen bahwa misalkan dia ada dengan kami. Tapi klarifikasi sama seperti halnya sekarang komunikasi. Tidak ada yang namanya komunikasi apapun. Yang penting komunikasi itu memberikan informasi, kami juga menjelaskan sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Gitu. Tapi Pak Kabit Ipai Pak, Haji Ipai ini Pak kerap kali membawa nama Satpol PP. Apa langkah kedepannya akan Bapak buat? Nah, kami di sini kan itu yang dirugikan masyarakat. Silakan masyarakat melaporkan kalau misalnya ada yang merugikan kepada instansi untuk penegak hukum. Kami kewenangan kami selaku penegak perda. Kami Satpol PP selaku penegak perda. Kalau misalkan ada bukti apapun itu ada pungutan itu di luar kami. Kami tidak pernah memerintahkan ke siapapun dia. Jangankan ke dia, ke Satpol PP juga tidak. Dasar hukum kita melaksanakan di sini adalah penegakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang ketertiban umum. Siap. Ya. Ada surat putusan bupatinya Pak, izin. izin ya. Surat putusan bupati Pak. Dan kita di sekarang di sini melaksanakan tahapan sesuai dengan SOP dan hari ini kita melaksanakan kegiatan berdasarkan perintah bupati yang tadi saya sudah bacakan di bawah pembacaan berita acara. Di situ ada dari undang-undang Permendagri, kemudian peraturan pemerintah, Perda kita, Perpub kita, dan peraturan bupati juga tentang pelaksanaan itu kita juga melaksanakan surat perintah bupati. Hari ini kita ada surat perintah. Pak, izin Pak, izin Surat perintah sama surat putusan kan berbeda Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Itu kan berbeda Pak. Undang-undang apa? Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Enggak, saya nanya surat putusan bupatinya ada nggak Pak? Izin Pak, ini saya izin. Ada ya? Ada. Mana lihat dong Pak. Kita masyarakat Pak, kita mau lihat surat putusan. Kami tadi sudah membacakan. Silakan di Google aja cari putusan-putusan tersebut ya. Itu Pak beda Pak, surat Ini edaran dengan surat kita putusan melaksanakan penertiban, nggak tuntas. Pak, izin satu aja Pak, satu aja Pak. Putusan bupati. Satu aja. Cacat Jadi administrasi. gini ya, teman-teman sekalian, Bapak sebagai Kabid Selama ini Pol PP Kabupaten Bekasi kalau ada cacat oknum administrasi. menjual nama Bapak gimana? Ya saya akan laporkan kalau misalkan yang turun Ini ada, aja. ini ada. Ya silakan nanti kami akan. Bentar. Ya. Orang terdekatnya Kabit. Katanya saya Tidak ada yang terdekat. katanya saya pungli dan pemerasan dan pelecehan demi Allah saya nggak tahu apa-apa. Saya dituduh macam-macam. Ya Allah sampai saya dimaki-maki Pak Ganda. Ya kalau misalkan dia misalkan melanggar ya kita maki-maki ya semua orang yang melanggar makanya. atau menjual nama saya itu pasti saya maki-maki ya. Bapak melanggar. Bapak melanggar. Bapak tidak punya surat putusan bupati. Udah bikin laporan aja. Jadi nanti dari Anda itu ketahuan, dari si Ipai itu ketahuan. Ini bentar ya, ini AGM Ipai. Inilah katanya saya pungli dan agak ke bawahan, Bang. Oke. Bentar, katanya saya pungli dan pemerasan. Demi Allah pelecehan, nggak tahu apa-apa, malah yang dituduh macam-macam. Ya Allah, sampai saya dimaki-maki Pak Ganda. Pak Ganda itu Kabit barusan. Bang izin Bang, mereka mau minta apa Bang? Kita ini dia sering ikut agenda Raja Satpol PP dan dia sendiri ada semua nanti dan dia pun mengakui. Nah akhirnya dia bawalah pelayan tangkap sama dia, ya kan? Akhirnya pelayan itu keluar dari binaan di Cibadak, Sukabumi. Setelah pulang ditemui lagi sama dia, sama si Pak ini. Lu mau nggak gua tangkap lagi? Ada semua di sini, rekamannya, videonya, dan pelayannya juga ada di sini. Pak ini sebagai apa? Dia mengaku sebagai anggota Satpol PP ada di sini semua. Buktinya saya ada semua. Nanti kalau rekan-rekan mau saya Minta apa lagi ke iuran atau apa? iuran. Kalau dia pelayan itu nggak mengasih dia uang, maka dibayar dengan ratusan. Nah itu rekaman suara semua, IPA semua ada di sini. Itu saya bertanggung jawabkan. Itu sudah lama Bang? Sudah lama itu udah lama. Karena kenapa pelayan pada takut sama dia? Karena dia sendirilah yang menangkap pelayan itu.
dengan Satpol PP, dengan TNI. Pelayanannya juga ada pelayanannya. Pembangunan ini pembongkaran pembongkaran pembangunan terkait itu kita memberikan data. Sampai saya sendiri ketemu sama Ipai, dia kan pengen disebutnya Pak Haji, padahal bukan Haji, tapi dia disebut Pak Haji. Pak Haji ini gimana? Depan mau dibongkar semua, belakang enggak? Ya, mau pemerintahan belakang wilayah gua, itu ngomong saya sendiri. Gimana Pak Haji? Kalau ini digusur, lalu pindah ke belakang semua, itu yang gua harapkan. Kata Ipai, itu yang gua harapkan. Jadi alokasi sini pindah ke belakang sana semua. Itu sih. Nanti BPPB-nya ada semua. Cewek yang pelayan yang pernah dia tangkap lalu pulang dari Sukabumi, lalu dipinta jatah, pelayan itu nggak dapat duit, belum punya uang, jadi dibayarnya dengan penghukuman badan. Ancam pula. Ya langkah selanjutnya saya paling nanti buka LP untuk Ipai dengan korbannya gitu kan. Nah tadi kan Pak Danda juga bilang Pak Badrun. Pak Badrun itu katanya kemarin kita ketemu di hari Sabtu itu orang terdekatnya Bupati. Tadi saya tanya Pak Komar juga, barusan ini dia ngomong sama Pak Komar, jalan Pak Komar katanya bilang Badrun kita mesti pakai LP untuk Ipai. Nah intinya saya mau oknum seperti ini mencemarkan nama baik Satpol PP, tolong diusir. Nanti BB-nya ada semua saya. Kalau yang mau nanti boleh saya share, boleh saya kirim. Dan saya Tadi kan sempat ada penolakan Bang. Artinya warga ini sudah memberikan iuran ke IPAI. iya, iuran 100.000 per bulan. Kira itu kan. Nah, diduga di belakang juga dipintain lah 2 juta. Ini dugaannya kalau ini ya, dugaan aja ini Pak. Dugaan 2 juta satu warung. Bang, yang iuran itu buat apa sih Bang? Ya mungkin buat kepentingan pribadi mungkin nggak tahu. Nah dia juga sempat membawa minta sumbangan buat ulang tahunnya tapi nah diduga ada informasi ke saya bahwa Ipai ini adalah kesayangannya Kasat Satpol PP. Ada anggota Satpol PP juga, orang penting juga, dan dia mengaku itu. Nggak bisa saya sebut namanya. Inisial dong. Inisialnya P. Inisialnya P. Itu orang terdekatnya Bupati. Orang terdekat Bupati. Itu nama lengkap Abang siapa? Nama saya Deddy Satria. Tapi pokoknya asal semua bukti kalau saya mau kita bereskan. Oke. Kita ngomong.